bersyukur atas segala nikmat yang Allah karuniakan kepada kita, terutama nikmat iman, nikmat Islam, nikmat kesehatan yang dengannya di siang yang penuh dengan rahmatnya, dan sekaligus saat kita berada di bulan Rajab yang merupakan satu dari 4 bulan yang mulia, yaitu Al-Ashhurul Hurum. Allah mudahkan kita untuk hadir di majlis yang mulia ini, yang kita semua mohon kepada Allah mudah-mudahan amal dan sekaligus ibadah yang kita lakukan pada siang hari ini Allah jadikan sebagai ibadah makbulah, ibadah yang diterima oleh Allah, dan ilmu yang kita dapat Allah jadikan sebagai ilmu nafi'ah, ilmu yang bermanfaat. Amin ya Rabbal. Bapak sekalian, siang hari ini kita akan mengkaji dan sekaligus kita belajar dari seorang sahabat Rasul yang bernama Sa'id bin Zaid. Ini populer atau agak kurang populer? Kurang populer. Sa'id bin Zaid ini merupakan satu dari 10 sahabat yang dijamin masuk. Tapi kita juga punya optimisme, insyaallah semua yang hadir masuk surga. Cuma memang surganya kelihatannya sama dengan sahabat ini atau agak beda. Mudah-mudahan sama. Tapi kita harus tahu diri. Nah, yang sekalian ini terkait dengan profil beliau. Beliau adalah Sa'id bin Zaid Al-Adawi, lahir di Makkah. Jadi sebuah takdir yang baik karena Makkah adalah Mahditullah, di tempat turunnya, dan tidak semua orang termasuk yang lahir pada masa-masa hadirnya Islam itu Allah takdirkan lahirnya di Makkah. Tapi Sa'id bin Zaid ini ditakdirkan lahir di Makkah dan punya peluang kemudian untuk berinteraksi tentunya dengan Rasul Sallallahu Alaihi. Nah, nama lengkapnya saya nggak tahu, kalau Bapak Ibu disuruh menyebutkan nama lengkapnya itu kira-kira ke atasnya sampai berapa? Sampai yang ke berapa? Ke 10 insya Allah masih tahu atau insya Allah sudah nggak tahu? Nah, ini disampaikan Sa'id bin Zaid bin Amr bin Nufail bin Abdul Uzza bin Riyah bin Qub bin Raza bin Adi bin Ka'b bin Lu'ay bin Ghalib al-Qurashi al-Adawi radhiyallahu anhu jami'an. Radhiyallahu anhu. Mudah-mudahan Allah meridai Sa'id. Jadi Qurashi menunjukkan beliau adalah dari kabilah Quraisy, kabilah yang merupakan kabilahnya Rasul Sallallahu Alaihi. Beliau termasuk sahabat yang masyhur. Karena apa masyhur? Karena termasuk 10 yang dijamin masuk surga, bersama dengan Abu Bakar, dengan Umar, dengan Utsman, dengan Ali, ada Talha, ada Zubair, Sa'ad bin Abi Waqqas, Sa'id bin Zaid ini, kemudian Abdurrahman bin Auf, satu lagi adalah Abu Ubaidah bin. Kalau kita kenal, kelihatannya insya Allah kita punya peluang besar masuk bersama dengan mereka. Tapi sudah hafal semuanya atau belum? Masalahnya itu hafalin nama. Hafalin nama itu kalau tidak sering kita ulang-ulang itu biasanya lupa. Nah, beliau berkunyah itu adalah Abu Awad. Nah, beliau satu suku dengan Umar bin Khattab radhiyallahu anhu. Beliau putra pamannya. Dan bahkan nanti kita akan mendapatkan satu fakta bahwa adiknya Umar bin Khattab yang bernama Fatimah bintul Khattab itu merupakan istri dari Sa'id bin Zaid. Nah, inilah yang kemudian seringkali muncul pertanyaan, kok Fatimah masuk Islamnya lebih dahuluan dari Umar, itu bagaimana penjelasannya? Penjelasannya ini, kalau kita mengetahui biografi dari sahabat Rasul namanya Sa'id bin Zaid. Sa'id bin Zaid dengan Umar itu kan masuk Islamnya duluan Sa'id bin Zaid.
Karena Sa'id bin Zaid ini masuk Islamnya itu awal dakwah Islam itu hadir di Makkah, sementara Umar bin Khattab masuk Islam baru tahun 6 kenabian. Akan tetapi sekalipun Umar ini masuk Islam pada tahun 6 kenabian, itu tidak menghalangi beliau menjadi sahabat yang bermulia setelah sahabat Abu Bakar. Dan ini maknanya apa? Bahwa kemuliaan itu parameternya tidak selalu mereka harus paling duluan masuk Islam, tapi ada aspek lain terkait dengan kualitas keislaman seseorang. Nah, disitulah Umar termasuk sahabat Rasulullah SAW yang secara kualitas keislaman dipandang oleh Rasulullah SAW melampaui sahabat-sahabat lain, termasuk nanti di antara tandanya adalah Allah takdirkan beliau menjadi Khulafaur Rasyidin yang kedua setelah Abu. Itu yang saya. Jadi Fatimah ini masuk Islam melalui pintu suaminya, yaitu Sa'id. Dan ini sangat takdir yang baik, karena sahabat itu macam-macam juga. Ada yang sahabiahnya itu dia masuk Islam, tapi maaf suaminya enggak. Itu seperti kasus yang terjadi pada ayahnya sahabat Anas bin Malik, yaitu namanya Malik. Jadi sebenarnya kalau kita ditanya siapa ayahnya Anas bin Malik, itu nggak usah mikir, karena jawabannya sudah ada di situ, yaitu Malik kan. Malik bin Nawaf. Itu beliau menolak, tapi istrinya namanya Ummu Sulaim itu yang justru menerima Islam. Maka dalam kehidupan keagamaan kita juga sama. Suami istri itu kan takdirnya beda-beda. Ada yang pasangan suami istri sama-sama senang Islam. Ini yang mayoritas atau yang minoritas? Suaminya senang ngaji, istrinya senang ngaji juga. Yang mayoritas atau yang minoritas? Ada yang suaminya senang ngaji, istrinya nggak senang. Ada yang istrinya senang ngaji, suaminya nggak senang. Ada juga yang dua-duanya nggak senang. Saya tidak mendapatkan data itu mana yang berbeda. Tapi itulah memang potretnya seperti itu. Nah, jemaah sekalian rahimakumullah wa azzakumullah. Jadi sahabat Sa'id bin Zaid ini ditakdirkan oleh Allah memiliki seorang ayah yang hebat. Karena Sa'id bin Zaid berarti bapaknya namanya Zaid bin Amr. Beliau adalah orang yang berjalan di atas kelurusan fitrah, ala fitrah Islam. Kan kita ini ditakdirkan oleh Allah Ta'ala, kata Rasulullah SAW, kullu mauludin yuladu ala fitrah. Fitrah itu yang dimaksud dengan fitrah adalah ala fitrah Islam. Ala fitrah Islam. Kalau orang-orang Nasrani itu mereka punya istilah sendiri. Jadi kalau dalam agama kita namanya fitrah, ala fitratil Islam. Nah, dia menjauhkan diri dari berbagai peribadatan kepada berhala, dan itu terjadi sebelum diutusnya Rasulullah. Jadi di masyarakat Arab itu ada orang-orang yang mereka menggunakan logikanya dengan baik, sehingga sekalipun masyarakat Arab saat Rasulullah SAW diutus oleh Allah, ditetapkan oleh Allah menjadi Nabi dan Rasul Allah, masyarakat itu menyembah berhala, tapi ada orang-orang yang mereka tidak mau menyembah berhala. Nah, satu di antara mereka adalah sahabat Rasulullah SAW yang ayah dari sahabat Rasul, namanya Zaid bin Amr. Ayahnya Pak, ayah. Nah, yang sekalian fitrahnya yang lurus itu mendorongnya untuk mencari agama yang benar. Beliau ke Syam mencari agama yang benar. Di sana beliau mendapati dua agama, Yahudi dan akan tetapi beliau tidak menyukainya. Dan ia mengatakan, ya Allah, sesungguhnya aku berada di atas agama Ibrahim, namun ia tidak mendapati ajaran Ibrahim sebagaimana mestinya, dan ia tidak ada seorang pun yang mengajarinya tentang syariat Nabi Ibrahim alaihissalam. Jadi ini orang yang memang menggunakan logikanya dengan baik, dan kemudian beliau mendapati syariat agama Nabi Ibrahim
ada Isma. Ini ada satu riwayat dari putrinya Abu Bakar, namanya Asma. Nah, nama Asma ini yang sering saya katakan bahwa pastikan wanita-wanita itu juga harus ada yang menekuni ilmu agama. Sekalipun memang ada satu fakta di kalangan para sahabat itu jumlah laki-laki dan perempuan yang alim itu banyakkan laki-laki atau perempuan? Laki-laki. Iya kan? Kalau kita lihat ahli tafsir, kita lihat ahli hadis, ahli fikih, usul fikih itu kan rata-rata laki-laki. Kalau ada perempuan itu sedikit. Kalau di kalangan sahabat itu misalnya yang alimah itu adalah istri Rasul sallallahu alaihi wasallam yang bernama Aisyah. Dan juga termasuk yang alimah itu adalah saudari beliau, yaitu Asma bintu Abi Bakar. Tapi Asma dan Aisyah itu bukan satu ibu, satu ayah, tapi beda. Jadi Abu Bakar itu punya anak itu 5 tapi dari 3 istri. Jadi di sini kan ada yang anaknya 5 tapi dari 1 istri kan. Nah ini Abu Bakar 5 tapi dari 3 istri. Jadi yang sekalian, dan Aisyah dengan Asma itu beda ibu. Nah, beliau meriwayatkan begini. Dia berkata, aku melihat Zaid bin Amr bin Nufail berdiri dan menyandarkan punggungnya ke Ka'bah dan berkata, wahai penduduk Quraisy, tidak ada seorang pun dari kalian yang berada di atas agama Ibrahim selain aku. Artinya apa? Bahwa yang didapati waktu itu Zaid, yang ia dapati adalah keterbelengguan masyarakat Makkah pada waktu itu pada paham paganisme, yaitu menyembah terhadap. Tapi alhamdulillah ayahnya Sa'id yaitu Zaid bin Amr. Nah, beliau mencela sebagian orang Quraisy sudah berkata, domba itu Allah yang menciptakannya, yang untuknya Allah menurunkan hujan, menumbuhkan rumputan di bumi, kemudian kalian menyembelihnya dengan menyebut selain Allah SWT. Itu dia tahu. Dan memang itu. Bagaimana ini orang mendapati ini yang menciptakan kambing-kambing, domba-domba itu adalah Allah. Tapi justru ketika dia minta, dia menyembelih, tidak menyembelih dengan asma Allah, tapi selain Allah SWT. Berbeda dengan kita. Kalau kita menyembelih disunahkan membaca apa itu Bapak Ibu? Halo? Bismillahirrahmanirrahim atau Bismillahirrahmanirrahim? Bismillahirrahmanirrahim. Tolong jangan sampai ada jamaah di asrida ini yang ketika menyembelih baca basmalah yang kencang tapi membaca Bismillahirrahmanirrahim. Langsung itu. Itu ketahuan kalau pas ngaji agak kurang konsentrasi. Kalau ngajinya konsentrasi, dipastikan dia akan membaca Bismillahirrahmanirrahim. Apa sebenarnya pesan dari ungkapan Bismillahirrahmanirrahim? Bismillah itu seakan-akan kita minta izin kepada ya Allah, ini hewan-hewan, ini ada kambing, ini ada sapi, ini ada onta, ini milik Engkau, hambamu memohon izin untuk kami. Allahu Akbar itu menunjukkan kemahabesaran Allah. Apalagi kalau nanti kita mendapatkan satu momentum yang logika kita, kalau kita gunakan dengan baik, itu menunjukkan kuasa Allah. Bapak Ibu, kalau pas hari raya Idul Adha dan sekaligus Ayamun Nahar, dan sekaligus nanti ada jamaah di Indonesia yang mereka menunaikan ibadah haji. Satu, nanti urusannya terkait dengan masalah korban. Yang kedua terkait dengan dam. Orang yang menunaikan ibadah haji itu kan tipologinya ada 3, Pak. Ada haji ifrad, ada haji tamattu, dan ada haji qiran. Yang haji tamattu itu biasanya yang jauh seperti orang Indonesia. Berangkatnya di awal bulan Dzulqa'dah, sementara hajinya mulai tanggal 8. Nah itu kan nunggunya 1 bulan. 1 bulan lebih kan? Maka
haji yang dilakukan oleh jamaah Indonesia masuk pada jenis tamattu. Jadi umrah dulu, setelah itu tahallul, baru setelah itu nanti nunggu tanggal 8 Dzulhijjah. Nah disitulah ia dari hotel mengatakan labbaik Allahumma hajjan. Lalu setelah itu bertanya. Akan tetapi karena memang setelah ia melakukan umrah, kemudian ia bebas dari hal-hal yang diharamkan ketika ia dalam keadaan ihram, maka orang yang hajinya itu adalah haji tamattu, itu ada denda. Dan itu denda. Dendanya menyembelih seekor unta. Nah orang Indonesia itu biasanya kalau ditawari ini jamnya, ini ada yang mengatakan kambingnya harganya 300 rial, ada yang 350 rial, ada yang 400 rial. Biasanya pilih yang paling gede atau yang paling kecil? Aduh. Nah, itu kira-kira nanti kalau ada sebagian dari kita tahun ini berangkat, saya doakan mudah-mudahan tahun ini pada berangkat semuanya. Amin. Amin. Itu kira-kira nanti kalau harus membayar jam, pilih yang paling gede atau yang paling kecil? Ini mestinya logikanya kan begini Pak. Ini haji gitu kan, seumur hidup sekali kan, mestinya bayar jamnya harus paling besar. Ini kan paling kecil. 300 itu kadang-kadang masih ada yang nama juga. Yang 250 ada, 250 ada nggak yang 200 itu kan? Masya Allah, Masya Allah. Jadi jangan sekalian itu semestinya dia harus memberikan itu. Jadi itu kalau yang mereka melakukan hajinya adalah haji tamattu, itu separuh dari jemaah haji. Itu kan satu musim haji itu kan bisa di atas 2 juta. Kalau separuhnya itu kan 1 juta. Kalau itu mereka yang tamattu kan berarti yang disiapkan untuk menyembelih kambing itu kan ada 1 juta kambing. 1 juta kambing itu ngambilnya dari mana? Dari Wonogiri atau dari mana? Itu ternyata tidak ada ceritanya kerajaan Saudi itu melarang melakukan haji tamattu karena ada kelangkaan kambing lagi. Itulah kemampuan Allah. Itu baru kemudian populasi kaum muslimin di dunia ini ada 2 miliar. Terus mereka yang korban itu per tahun berapa Pak? Masya Allah, berapa domba, berapa kambing yang disembelih, berapa sapi yang disembelih, berapa onta yang kok ternyata tidak ada yang namanya penundaan hari raya Idul Adha karena terjadi kelangkaan hewan. Maka di setelah kita mengatakan Allahu Akbar, setelah kita mengatakan Bismillahirrahmanirrahim. Ini riwayat dari Asma binti Abubakar. Nah ini jauh sekalian, ini tadi sudah saya sampaikan. Nah kemudian ini ada riwayat yang lain. Diriwayatkan bahwa Zaid bin Amr, yaitu bapaknya Sa'id, berkata kepada Amir bin Rabi'ah, karena memang beliau tidak sempat bertemu dengan Rasulullah. Jika umur panjang, maka sampaikan salamku kepadanya, yaitu Nabi yang diutus nanti kepada Rasul sallallahu alaihi wasallam. Aku merasa bahwa aku, wahai Amir, tidak sempat bertemu dengannya. Jika aku mendapatinya, maka sampaikan salamku kepada. Itu sudah ada firasat. Makanya orang-orang yang meninggal dunia itu secara umum itu ada firasat-firasat. Dan firasatul mukmin, firasat seorang mukmin itu secara umum itu benar. Dan firasat itu tidak selalu kaitannya dengan kematian, tapi juga terkait dengan masalah orang-orang dekat kita. Saya pernah mendapatkan satu firasat yang pada akhir itu memang benar firasat. Saya dulu waktu tahun 2024 itu jadi asisten seorang guru besar, dan setelah itu kita sudah bisa lama. Nah besok meninggal dunia Pak, itu saya nggak tahu. Saya pengen lihat tayangan di YouTube-nya. Nah sore itu saya melihat foto beliau, paparan beliau di YouTube. Nah besoknya saya dapat informasi meninggal. Itu namanya firasat. Ada sesuatu yang memang Allah berikan sesuatu pada kita. Pengen ada hal yang kita lakukan. Ada sesuatu yang mengganjal pada pikiran kita biasanya. Kadang juga kan maaf Bapak-bapak sekalian, kok pengennya telepon ke rumah gitu kan? Ternyata mungkin istri kita lagi sakit.
mungkin ada anak kita yang mengalami musibah. Itu namanya firasat. Firasatul mu'mini shadiqah. Dan ternyata Zaid bin Amr itu juga punya firasat. Ini kayaknya umur saya nggak panjang, tidak ketemu dengan Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam, dan ternyata betul bahwa beliau tidak sempat bertemu dengan Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam. Maka Amir bercerita, ketika aku masuk Islam, maka aku pun menceritakan kepada Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam tentangnya. Maka Nabi Sallallahu Alaihi Wasallamnya dan mendoakannya, kemudian berkata, sesungguhnya aku melihatnya di surga, insyaallah. Nah, karena apa? Kan memang belum masuk Islam, kan karena belum bertemu dengan Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, dan Islam belum sampai kepada beliau. Jadi yang sekalian, rahimahullah, ini bapaknya Sa'id. Nah sekarang kita masuk bagaimana keislaman Sa'id bin Zaid. Beliau masuk Islam sebelum Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam memasuki Darul Arqam. Ini memberikan satu isyarat bahwa Sa'id bin Zaid ini adalah sahabat yang awal-awal masuk Islam. Dan ini bukan perkara yang gampang. Saya sering mengulang-ulang, bukan perkara gampang. Orang itu harus bersikap berlawanan dengan sikap yang sudah mapan dilakukan oleh masyarakat di mana ia tinggal. Misalnya satu contoh, kalau kita tinggal di sebuah daerah, dan maaf bapak-bapak, ibu-ibu sekali, ini kan rata-rata bukan asli orang Jakarta kan? Rata-rata orang kampung kan? Kampung mana Pak? Kampung Melayu atau kampung Rambutan? Kita ini orang daerah, iya kan? Nah, kita tinggal di daerah. Nah, di situ ada tradisi-tradisi, ada keyakinan-keyakinan yang sudah mengakar di masyarakat. Kita secara logika mendapati ada hal-hal itu yang secara logika kita itu nggak bisa kita terima. Yang menjadi pertanyaan bahwa kita keluar dari keyakinan masyarakat itu mudah. Contoh, sebagian masyarakat terutama di Jawa itu kan mereka punya keyakinan kalau ada orang tua dia dalam 1 tahun itu menikahkan anaknya 2 kali, maka umurnya diyakini itu pendek. Kalau bapak-bapak, ibu-ibu percaya atau enggak? Kalau ada orang tua nih Pak, ini punya anak, mungkin secara usia itu bedanya anak pertama dengan anak keduanya itu mungkin hanya 1,5 tahun. Nah, anaknya pertama nikah, setelah itu dalam tahun yang sama kemudian menikahkan lagi, itu diyakini beberapa masyarakat di daerah itu kalau 1 tahun itu menikahkan anaknya 2 kali, itu umurnya pendek. Percaya atau tidak? Atau pertanyaan saya terlalu sulit? Iya kan? Itu nggak gampang Pak, itu nggak gampang. Dan itu mendarah daging. Tapi itu secara logika kan ini. Kalau kenapa mereka mengatakan itu cepat menikah, itu jangan-jangan ketika nikah pertama itu uang yang utama, tapi nggak bisa balikin, ya kan? Setelah itu nikahin lagi, ngutang lagi. Jadi meninggalnya bukan karena menikahkan 2 kali, karena banyak. Nah itu masuk akal Pak. Tapi karena orang lapang, kemudian dia alhamdulillah menikahkan pertama nggak ada kaitannya dengan masalah uang hibah, uang sumbangan dari mereka yang hadir, dan alhamdulillah masih punya duit banyak, kemudian menikahkan lagi, itu insya Allah gak ganggu mereka. Tapi sekali lagi itu bukan pertanyaan. Beliau termasuk orang yang pertama masuk Islam, yaitu setelah 13 orang sahabat yang lain. Dan melalui siapa? Yaitu melalui sahabat Abu Bakar As-Siddiq. Jadi kelebihan sahabat Abu Bakar As-Siddiq itu adalah beliau bisa menyampaikan nilai-nilai Islam, menyampaikan risalah Islam itu di kelas middle, kelas menengah ke atas. Orang-orang yang punya logika baik, nah itu disentuh oleh Abu Bakar dengan ajaran Islam, maka mereka banyak yang menerima. Termasuk juga kalau saya sebut, pasti Bapak Ibu tahu, yaitu Utsman ibnu, itu melalui pintu Abu Bakar As-Siddiq. Nah, Utsman ini kan pedagang usaha kan? Beliau punya kompetensi dalam bidang bisnis. Dia bisa menggunakan logikanya dengan baik, dan alhamdulillah akhirnya dia juga masuk, termasuk Sa'id bin Zaid.
Nah, ini keutamaan beliau. Pertama, tentang keislamannya, yang beliau masuk Islam sebelum masuk Islamnya sahabat Umar bin Khattab radhiyallahu. Yang kedua, beliau termasuk satu dari 10 sahabat yang dijamin masuk surga. Yang tadi sudah saya sebutkan, cuma hadisnya adalah dari Imam At-Tirmidzi. Beliau meriwayatkan bahwa Abdurrahman bin Auf berkata, Rasulullah bersabda, Abu Bakar di surga, Umar di surga, Utsman di surga, Ali juga di surga, Tolhah bin Ubaidillah juga di surga, Zubair bin Al-Awwam juga di surga, Abdurrahman bin Auf di surga, Sa'ad bin Abi Waqqas di surga, Sa'id bin Zaid di surga, Abu Ubaidah bin Jarrah juga di surga. Itu maksudnya. Dan beliau ini sahabat Rasul, kalau berdoa itu dijawab. Ini riwayatnya terkait dengan doanya yang dikabul oleh Allah Subhanahu wa taala. Ini ada satu riwayat dari Urwah bin Zubair. Beliau berkata bahwa Sa'ad bin Zaid radhiyallahu anhu diperkarakan oleh Urwah bin Aus di hadapan penguasa waktu itu namanya Marwan bin Al-Hakam. Wanita itu mengklaim bahwa Sa'id bin Zaid radhiyallahu anhu menyerobot sebagian dari tanah miliknya. Ini masalah biasa atau masalah besar? Menuduh mengambil pekarangannya. Ini kan bukan perkara ringan kan? Maka saya berkata, apakah aku akan nekat mengambil sebagian dari tanahnya setelah mendengar sabda Rasulullah SAW? Kemudian beliau menyampaikan hadis Rasulullah SAW, yang hadis itu kemudian diabadikan oleh Imam Bukhari dan Imam Muslim dalam Sahihain. Man akhadha shibran minal ardi dhulman fa innahu tuwiqahu yawmal qiyamati min sab'i ardin. Kata Rasulullah SAW, barang siapa menyerobot sejengkal tanah secara zalim, maka tanah itu akan dikalungkan pada hari kiamat dari 7. Apakah saya akan berani mengambil pekerangan arwah itu? Jadi inilah yang kemudian itu beliau memohon kepada Allah, dan ternyata apa yang terjadi, doanya diijabah oleh Allah SWT. Jadi beliau mengatakan begini, ya Allah, bila arwah ini memang benar telah berbuat sewenang-wenang kepadaku, maka butakanlah matanya dan jadikanlah kuburannya di surga. Lalu Allah SWT mengabulkan doanya, wanita itu akhirnya buta. Dan suatu hari ia keluar untuk memenuhi keperluannya, lalu terjerumus ke dalam sumur miliknya dan meninggal di dalam. Jadi posisi daripada Sa'id bin Zaid, satu adalah memang orang yang sedang terzalimi, dan beliau adalah orang yang sangat dekat dengan Allah dan termasuk minas sabiqin al-awwalin. Maka kalau doa saja, nasihat saya, tolong kalau satu saat Bapak Ibu sekalian kita pernah berbuat zalim kepada seseorang, cepat temui dia, minta maaf. Karena masalahnya apa? Kalau dia tidak terima dan kemudian beliau itu meminta kepada Allah, berdoa kepada Allah, doanya terus saja. Ada 3 kata Rasulullah SAW, orang yang doanya saja. 1, doa walidi liwaladi, doa orang tua untuk anak. Maka ini terutama ibu-ibu, sering saya sampaikan, tolong sekecewa apapun kita terhadap anak-anak kita, jaga lisan. Jangan sampai kemudian seorang ibu dalam posisi didolimi oleh anaknya. Masa punya anak sudah SMP, sudah SMA, sudah kuliah, dimintai tolong untuk belanja mungkin gimana gitu kan. Kalau anak kita kan biasanya insya Allah langsung jalan atau entar. Halo? Tanggung. Kalau entar itu kira-kira orang tua biasanya tetap sabar atau ngomel-ngomel? Ngomel. Kalau harus ngomel itu apa? Omelin yang baik, Pak. Doakan yang baik-baik. Itulah kisah yang telah terjadi pada Imam Masjidil Haram namanya Syekh Sudet. Ibunya kan pernah kecewa sama Syekh Sudet. Apa yang dikatakan oleh ibu? Saya doakan nak biar kamu nanti menjadi Imam Masjidil. Tapi pertanyaannya adalah, kalau kita biasanya marah sama anak kita pernah nggak berdoa? Saya doakan nak biar kamu nanti jadi Imam Masjid Istiqlal. Pernah atau enggak? Itu yang sangat luar biasa. Jadi tolong jangan kita berbuat zalim kepada seseorang, karena kalau dia dalam posisi yang tidak betul,
Jadi satu, doa orang tua untuk anaknya. Yang kedua, doa orang yang dalam keadaan safar. Itu mustajab. Makanya kalau kita safar berbanyak. Yang satu lagi adalah doa al-madhlum, doa orang yang dianiaya. Tapi ini yang natural. Jangan kemudian kita berkata atau kepada Tuhan, tolong dolimi saya dong, ya doa saya musuh itu Allah Maha Tahu. Jadi yang sekalian, rahimakumullah, ini terkait dengan hadis. Beliau meriwayatkan hadis hanya 48 hadis, tapi karena memang yang paling banyak itu ada 7 sahabat. Ada Abu Hurairah, ada Abdullah bin Umar, ada Anas bin Malik, ada Aisyah, ada Abdullah bin Abbas, ada Jabir bin Abdullah, dan juga Abu Sa'id Al-Khudri. Jadi saya kira ini jauh sekira. Saya ingin melanjutkan, tapi jamnya sudah jam 1:03, tapi mudah-mudahan memberikan manfaat kepada kita. Lagi terlalu sesuatu yang kita tidak bisa kami semuanya, bukan berarti ditinggal semuanya. Tapi mudah-mudahan apa yang kita kaji mudah-mudahan Allah jadikan sebagai ilmu yang bermanfaat. Amin. Subhanallah wa bihamdihi, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.